Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya. Pada kali ini saya berada di sawah sambil melihat-lihat sawah. Menjaga orang kerja di sawah. Nah, itu ada Kang Ahmid, juga ada Pak Udi yang sedang mencangkul di sawah. Nah, mumpung ada kesempatan di sawah ini, saya akan menceritakan tentang asal usul setan rojim, atau cerita yang berkaitan dengan setan rojim. Kenapa saya berada di sini tidak di gubuk ya, padahal ada gubuk, karena di sini sambil mengawasi kendaraan yang berada di jalan. Ya, berhati-hati itu lebih utama. Tuh. Jadi rojim itu mempunyai makna adalah terkutuk atau terlempar, tertolak. Rojim, rajam, mereka yang dirajam, rojim. Jadi dulu itu pernah, jadi setan rojim itu mengganggu seseorang itu kaitannya dengan malas, mata ingin ngantuk, terus mulut ingin berbicara tanpa sadar atau ngelantur dan lain sebagainya. Itu tugas setan rojim itu seperti itu, untuk melabui manusia supaya manusia itu tidak sadarkan diri. Artinya nanti bisa seperti kesurupan dan lain sebagainya, nanti ngelantur, hawanya lemes dan lain sebagainya. Jadi dulu itu ada kisahnya seperti ini. Setan itu mempunyai anak, sepasang setan mempunyai anak laki-laki. Anaknya itu, karena anak laki-laki, maka orang tuanya atau setannya itu berharap supaya anaknya menjadi anak yang bagus, anak yang luar biasa, anak yang pandai, anak yang cerdas. Akhirnya anak itu dibawa ke sebuah asrama keilmuan atau asrama pendidikan. Di sana itu rojim mulai mulai dipasrahkan atau diberikan kepada ustadznya di sana. Nah, asrama itu diasuh oleh ustadz. Maka si rojim itu dipasrahkan atau ditangguhkan kepada ustadznya supaya dididik ilmu agama. Ustadznya bilang, ya tidak apa-apa, diterima. Setelah diterima di sana, rojim kerasan. Rojim itu betah di sana, tidak ada yang menjadi kendala seperti biasa. Nah, karena rojim itu tugasnya atau keahlian rojim itu adalah memasak, maka rojim itu ya memasak. Tugasnya itu memasak nanti makan. Terus yang paling tidak disukai oleh banyak teman-temannya itu, si rojim itu suka tidur, bener-bener suka tidur. Kalau teman-temannya sedang mengaji, mereka tidur. Kalau jadwal ngaji, mereka tidur. Jadwal sholat pun mereka juga tidur. Jadi adanya itu tidur. Kalau tidak tidur ia makan. Jadi adanya itu cuman makan, tidur. Nah, kalau tidak makan, tidak tidur, maka mereka itu membisiki santri-santri yang lain, memprovokatori, dibisik-bisiki santri yang lain.
supaya santri yang lain itu menjadi apa namanya ya, menjadi pembicaraannya itu ngawur, jadi pembicaraannya itu ngawur. Akhirnya lama tidak apa namanya, orang tuanya itu tidak menjenguk Rohim ke pondok atau ke asrama. Lama orang tuanya itu tidak menjenguk Rohim ke asrama. Akhirnya si Rohim ini karena mengganggu teman-temannya ya, mengganggu teman-temannya, diberi hukuman tidak nedas, diberi hukuman itu ya, masih suka tidur, ngantuk, ngomyang, makan, memprovokatori dan lain seterusnya. Itu sampai dia dikasih hukuman pun ya, dia dikasih hukuman pun tidak pernah yang namanya mereka itu tobat. Selalu yang namanya kegiatan tidur, makan, memprovokatori itu selalu ya menjadi sebuah kebiasaan. Maka karena asrama tersebut merasa terganggu, diberi hukuman tidak nedas, hukuman ini tidak nedas, berbagai macam hukuman tidak nedas, akhirnya diserahkan kepada kiainya. Hukuman itu yang kemarin-kemarin diurusi dengan pengurus asrama, lalu diserahkan kepada kiainya atau ustadznya untuk apa namanya, memberikan hukuman yang pantas kepada si Rohim. Ternyata si ustadz itu cara memberikan hukumannya itu udah nekat, udah bunuh aja Rohim, bunuh aja, sembelih. Akhirnya disembelih sama santri-santri yang lain, sembelih. Setelah disembelih, akhirnya siswa-siswa yang lain tanya sama ustadznya, "Ustadz, gimana ini? Harus dibuang kemana jenazahnya?" Karena ustadznya itu saking gemesnya kepada Rohim, banget gemesnya, dihajar tidak nedas, dihukum tidak tobat, saking gemesnya masak. Nah, sampai Rohim itu harus dimasak, masak rame-rame, dimasak karena halal ya, darahnya itu halal, masak. Setelah dimasak, campur dengan makanan-makanan yang lain sebagai lauk pauk, akhirnya dimuakan seluruh penghuni asrama, termasuk kiainya, termasuk ustadznya itu. Semua santri makan daging Rohim. Setelah dimakan mereka kenyang. Nah, karena kenyang itu kan ngantuk, akhirnya entah sudah berapa lama si setan itu ya, orang tuanya Rohim itu teringat kepada anaknya. Kata istrinya, "Papa, kita kan punya anak Papa yang sedang mengkaji di asrama di tempat Pak Ustadz. Lama kita Papa tidak pernah menjenguk anak kita. Bagaimana dengan keadaan anak kita?" Kata suaminya, "Ah, nanti aja, lain kali Mama. Ini belum saat yang tepat untuk menjenguk anak. Tapi Mama sudah kangen Pak. Tapi Mama sudah kangen." "Oh ya, besok ya kita pergi ke asrama untuk menjenguk anak kita." Dari esoknya mereka berdua
pergi ke asrama untuk menjenguk anak. Ketika sampai di asrama, mereka mencari anaknya, tanya sama pengurusnya, Mas pengurus, apa antum melihat Rojim? Oh, saya tidak melihat. Terus ibunya tanya lagi kepada yang lain, ya akhi ta'al, sedulur rene sini, apa antum melihat Rojim? Saya tidak melihat. Sampai dicari, tanya-tanya kepada santri-santri, ternyata tidak ada satu santri pun yang menjawab dengan jujur. Bahkan sampai kedua orang tua itu ya, pasangan suami istri itu pergi menemui ustadznya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah siapa ini ya? Kata ustadz, saya orang tuanya Rojim. Oh iya. Kamu uminya? Iya, saya uminya. Kamu abahnya? Iya, saya abahnya. Kan gitu. Nah, setelah itu tanya, Ustadz, saya tanya-tanya kepada semua santri-santri, siswa-siswa yang di sini tentang Rojim, kok tidak ada yang tahu. Apa kira-kira Rojim itu masih di sini? Nah, Ustadz itu mulai bohong juga. Tidak ada. Saya tidak tahu. Coba dicari saja. Siapa tahu di lapangan atau di dapur sedang memasak atau di kamarnya. Coba silakan cari. Jadi secara tidak langsung, ini seluruh asrama sudah mulai bohong, berani menipu terhadap dirinya sendiri, menutupi sebuah kesalahannya. Akhirnya si setan itu mencari ke sana kemari sambil menangis-nangis. Abah, kemana anak kami, Abah? Abah, kemana anak kami, Abah? Abahnya pun juga bilang, wah saya tidak tahu Umi, ayo kita cari. Terus dicari ke sana kemari, tidak ada. Tanya-tanya kepada semua yang ada di situ juga tidak ada yang menjawab. Akhirnya dengan penuh kekecewaan, maka kedua orang tuanya Rojim itu memanggil anaknya dengan suara yang sangat lantang. Rojim, di mana kamu Rojim? Maka Rojim itu bisa menjawab. Semua santri yang telah memakan Rojim itu bisa menjawab. Saya di sini Ibu, saya di sini Ayah, saya di sini Papa, saya di sini Mama, saya di sini Abah, saya di sini Umi, saya di sini Abi, saya di sini dan seterusnya. Artinya semua itu datang untuk menemui orang tuanya, termasuk kiainya. Semua yang ada di situ mengakui bahwa orang itu adalah orang tuanya. Hanya ada satu yang tidak mau datang menemuinya, mereka yang selalu mengendalikan hawa nafsunya. Ketika memberikan hukuman kepada orang lain, ketika memberikan hukuman terhadap kesalahan-kesalahan orang lain, maka mereka selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itu selalu melakukan kegiatan puasa sebagai ikhtiar, sebagai pondasi
sebagai perisai diri dari perbuatan-perbuatan yang sekiranya tidak baik menurut ajaran syariatnya. Tuh. Jadi dari kisah inilah maka semua yang menduduki asrama tersebut, ya, yang menduduki asrama tersebut itu kemasukan rojim semua. Maka biasanya itu dengan ciri-ciri kalau tidak tidur ngantuk, maka setan rojim itu bekerja makan. Nanti kalau tidak tidur, tidak makan, atau setelah tidur, lalu setelah makan kenyang, ya setelah dikasih makanan kenyang, maka mereka itu akan berbuat seenaknya sendiri. Berani memberikan hukuman kepada orang lain, atau memberi hukuman kepada rojim itu, ya, kepada rojim dengan hukuman yang seenaknya sendiri, bahkan sampai disembelih dan dimasak dikatakan halal dagingnya. Setelah halal, maka mereka semua itu menjadi setan semua, menjadi rojim semua. Itu kurang lebihnya. Maka dari itu sesuatu hal yang kita hadapi, seandainya ada keraguan-keraguan atau mau memulai sesuatu, maka ucapkanlah ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Demikian, semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe, ya, supaya bisa berlangganan dengan channel saya, Makmur Mustafa. Dan perlu dilihat itu adalah tempat, ya, bagi yang paham dengan suasana di sini, ya, suasana di sini mungkin sangat mengasyikkan. Silahkan bagi yang tajam pandangan batinnya bisa dilihat, ya, bisa dilihat keadaannya. Maka di sini akan kelihatan banyak hal, ya, akan kelihatan banyak hal yang mengelilingi atau yang menemani kita, baik dari makhluk yang kelihatan atau makhluk astral, ya. Karena semua makhluk astral pun adalah ciptaan Allah, maka biarkan saja, ya, biarkan. Ini adalah tempat. Itu ceritanya seperti itu, ya, kawan-kawan semuanya. Semoga bermanfaat dengan cerita pada pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Itu kendaraan saya berada di sana, ya, makanya saya tidak berani jauh-jauh. Tawakal sih tawakal, tapi harus tetap dijaga, gitu. Oke, sekian ini gubuk saya, ya, gubuk yang sudah lama tidak dihuni, maka atapnya pun sudah dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini sudah dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang sangat lebat sekali, ya. Nah, itu dalamnya. Dulu ini gubuk ini bagus, bahkan ini, ya, bahkan tempat gubuk ini, ya, kalau orang sini tuh bilang datur, ya, daturnya gubuknya. Ini juga tempat yang angker, saudara-saudara. Dulu batu yang menggunung, tumpukan batu yang menggunung, terus saya ratakan, saya tempati gubuk. Itu aman, alhamdulillah. Cuman hawanya itu kurang kerasan, kurang betah. Artinya kurang betah itu di garap tanahnya itu rasanya seperti gimana, gitu. Oke, ya. Nah, ini sampai sana ini sengon-sengonnya sudah, alhamdulillah, sudah mulai besar-besar, ya, sudah mulai besar-besar. Ini sengon pun yang nanam, ya,
tumbuh dengan sendirinya. Saya tidak nanam sengon satupun, ini tumbuh dari tanah ya, dari tanah. Jadi tidak ada bibit, tidak ada apa-apa, tumbuh dari tanah. Itu ceritanya. Oke, sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.